Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Asosiasi Game Indonesia. Dan ini adalah Skill Tree episode 1. Yeay! Tepuk tangan dulu. Nama saya Adil Kito, dan hari ini gua pengen memperkenalkan teman-teman terhadap kabinet terbaru AGI, yaitu Kabinet AGI Level Up. Dan kita bersama dengan Bapak Presiden kita. Silakan, Halo semuanya. Nama saya Safik. Saat ini saya jadi presiden untuk Asosiasi Game Indonesia periode 2024 sampai 2029. 2024 ya? Oh. Kan tahun lalu. Oh iya. Emang iya ya, baru tahu gue. Gue baru tahu gue. Kan kita dilantik ke tahun ini. Orang tuh nggak tahu hari, dia nggak tahu tahun. Oke, mungkin mulai dari Ken dulu kali ya. Oke, halo, nama gue Ken, Natasha Violeta. Ya untuk sekarang, untuk kabinetnya Syafiq, gue megang Operation and Strategic Partnership. Beda dari tahun lalu ya, yang di International Relations, sekarang gue lebih diverse lagi. Salam kenal lagi semuanya. Kabinet Syafiq kayak agak memiliki Kabinet ya. Syafiq. Ownership. Oke. Enggak Andi. Udah kan Udah tadi di awal. opening. Silakan Mas Vince. Halo, saya Vincent. Saat ini menjabat jadi Data and Research. Apa yang dikerjakan ya cari data dan riset. Oke. Straightforward ya. Nah ini Ya, saya Rivaldo ya. Saya ini dari PR dan Media Relations. Basically memang memperbaiki hubungan AGI yang sering retak bersama media dan informasi yang kurang terdeliver ke publik lah. Apa itu AGI dan kegiatannya lah. Supaya pada nggak protes lagi ya program AGI itu apa gitu ya. Nah semoga di kabinet kali ini bisa tercerahkan lah soal program-program AGI ke depan ya. Jadi kalau masih tidak ada yang terinform, salahinnya Aldo nah, sekarang. oke. Nyampe gak? Halo semua. Udah. Ya. Perkenalkan saya Calvin. Di AGI saya sebagai program manager juga, bantu-bantu Mas Febri, dan saya fokus di kompetisi game seed, terus ya menginspirasi game dev yang baru. Juga di apa lagi ya? Di komunitas gitu ya. Halo, salam kenal lagi. Nama saya Febri. Sama kayak periode sebelumnya, saya tetap jadi program manager. Jadi kalau teman-teman pernah ikutan di Game Prime, IGDX, apalagi ya, Game Seed. Nah itu beberapa diantaranya itu dari hasil karya saya sama Calvin di belakang layar dan teman-teman yang lain. Dedengkot. Sepuh-sepuh. Udah expired. Wow, tidak bisa dikonsumsi. Halo, saya Kiki. Sekarang meneruskan pekerjaan yang telah dilakukan Kak Ken di periode lalu. Jadi sekarang megang International Relations. Kebanyakan berhubungan dengan embassy dan representatif asosiasi game di luar sana. Untuk misalnya bikin-bikin project atau exchange knowledge gitu-gitu mungkin ya. Salam kenal. Lemes banget ya guys. Ini bukan podcast salam ya, sorry. Baru mau curhat. Halo, saya Cipto, Presiden AGI periode 2019 sampai 2024. Di kabinet kali ini saya jadi Dewan Pembina supaya anak-anak ini tidak tersesat. Wow. Dan Padahal supaya dianya program-program juga sebelumnya atau keputusan-keputusan sebelumnya yang butuh konteks masih bisa dilanjutkan, nggak blank. Gitu sih, salam kenal. Bukan 3 periode. Siapa itu yang mau? Siapa? Febri. Oke, tadi semuanya udah kan ya? Semuanya udah. Nah, di Skill Tree ini intinya program ini kita buat ulang ibaratnya. Karena sebelumnya kan kita tema live stream, kali ini kita mau video podcast format gini. Biar lebih nyantai aja guys. Nah pertanyaan pertama itu tentunya kepada Bapak Presiden kita. Okay. Kan kalian udah tahu AGI Level Up ini kabinet baru, dan ada ketua baru. Mungkin pertanyaan pertama, kenapa Mas Syafiq mau jadi ketua dulu nih? Kenapa? Jangan nanya gue dong. Kenapa waktu itu Vincent juga mau jadi ketua? Jawab. Karena dia nggak pilih lah. Dia kepilih. Kenapa mau jadi ketua ya? Kayak kalau gue sih ngerasanya adalah gue kan ada di industri ini. Terus pasti gue harus berkontribusi juga terhadap industri ini juga. Dan
pada saat itu gue ngerasa kayak oke deh, I think this is the right time buat berkontribusi lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Kebetulan pada saat itu juga memang saat menyalonkan itu aware bahwa oke, kayaknya punya waktu yang cukup nih untuk ngurusin asosiasi gitu, terlepas dari company gitu. Walaupun ternyata akhirnya menguras banyak waktu. Cuma ya it's been fun, maksudnya waktu itu kan memang agak lama juga ya untuk pembentukan kabinet barunya, tim-timnya dan segala macam. Karena gue memang mau pilihnya itu bener-bener milihnya itu nggak cuma dari skill tapi milihnya juga dari hati lah. Seenggaknya yang cocok bekerja sama bareng seperti apa. Orang-orang yang memang mau membawa kontribusi, orang-orang yang mau membawa industri game Indonesia itu jadi lebih baik lagi ke depannya gitu sih. Dan itu segue-nya pas banget Mas Syafiq. Iya. Kan udah tahu nih. Saya bridging. Ya, itu bridging nyambung ke kenapa pilihnya orang-orang ini nih. Kenapa Piara Koaldo, kenapa Mas Feb masih lanjutin. Ya, ini bukan menyerang Mas. Ya, pengen tahu spesifiknya. Oke, sebenarnya waktu itu kan di approach-nya semuanya secara personal ya. Satu-satu gue WhatsApp gitu, kira-kira gimana gitu. Kayak kalau gue lihat sebenarnya di sini tuh kenapa aku memilih kalian semua karena ya itu yang tadi gitu. I believe kayak you guys can bring Indonesian game industry ini to the next level lah. Makanya nama kabinetnya juga level up kan. And I believe kayak kemampuan orang-orang yang di sini semuanya juga very genuine. Semuanya juga kayak pengen banget industri ini tuh jadinya naik kelas, level up gitu loh. Aldo juga waktu itu kan paling anti ya terhadap hal-hal seperti ini. Dia oposisi harusnya. Oposisi dia, cuma saya memilih dia untuk kembali ke sini. Cek-cekin ini ya sama semua orang ya. Masuk Agi ya. Tapi which is good karena akhirnya kayak ada perspektif baru pertama gitu. Perspektif dari medianya sendiri yang which is tadi Aldo udah bilang bahwa salah satu kekurangan kita pada kemarin-kemarin itu adalah hubungan sama medianya tuh masih kurang lah gitu. Karena kan kita memang developer oriented. Cuma ya memang harus diakui juga gitu loh. Kayak membutuhkan skill dan awareness tertentu untuk akhirnya aware bahwa media game itu juga bagian dari sebuah ekosistem game gitu. Makanya daripada salah-salah gitu kan, ya udah saya tariklah dia ke sini. Biar saya yang salah. Itu satu. Iya. Dan maksudnya Aldo juga salah satu orang yang memang sangat peduli terhadap game dev lokal kan gitu. Terbukti dari G2G, terus dia juga rajin untuk nge-review game-game lokal tanpa dibayar gitu. Tanpa jadi dibayar. Ya, tentunya mau tidak dibayar lagi. Itu masanya sudah berakhir ya. Iya. Di highlight gitu. Terus kayaknya kalau dibahas satu-satu inilah ya. Ini perwakilan aja ya. Kenapa Febri masih bertahan. Tentunya satu kayak kalau kita lihat dari periode sebelumnya itu semua programnya udah bagus banget kan. Nggak mudah menjalankan 70-an program dalam 1 tahun ya. Wow. Gitu. Dan maksudnya kayak gue nggak tahu ada orang segila Febri yang bisa memaintain itu semua. Dan tentunya orang-orang yang masih ada di Agi ini adalah orang-orang yang memang sudah terbukti ngurusin Aginya tuh benar-benar pakai hati, nggak cuma karena ini pekerjaan, tapi benar-benar ngurusinnya tuh benar-benar full gitu. Karena kayak Ken aja kan pulang pagi dari bandara untuk ngurusin airport gitu. Oke, benarkah Mas Feb? Apakah dari hati atau terpaksa nih? Dari hati sama rempel lah kayaknya. Got it, I see. Dan tadi nih segue lagi nih pas Mas Syafiq ngomong 70 program. Tapi itu kan periode dulu. Nah di periode kita tentunya kan Mas Syafiq menjabat 5 tahun. Dan itu it's a long time. Tapi bisa dikasih tahu gak sih biar teman-teman di Agi juga tahu nih. Emang programnya apa yang udah direncanain sama Mas Syafiq? Programnya banyak ya kebetulan waktu itu kan Anda juga ikut meetingnya ya. Iya. Coba Anda sebutkan. Coba dibuka Mas Excelnya Mas. Gak ada yang tahu. Yang pasti kan IGDX. Ya itu kan program-program besarnya. Betul. Cuma yang kadang kita lupa itu bahwa banyak program-program kecil itu juga yang sebenarnya tuh juga nggak kalah ribet gitu loh. Ada pelatihannya, terus juga kita lagi ngurusin untuk SKKNI juga ya. Terus LSP, terus juga pelatihan talent, terus kerjasama juga antara Google sama Unity. Third partinya tuh banyak banget tuh hubungan bilateral negara ini bersama Kiki itu tuh masih banyak. Cuma mungkin memang yang kelihatannya tuh kayak
IGDX, Game Prime, sesuatu hal yang memang kayak sifatnya masif lah gitu. Padahal untuk program yang bandara, hotel dan segala macam aja tuh banyak sebenarnya. Gitu. Oke, nah program-program itu tentunya kita nggak bisa bahas semuanya. Cuman biar teman-teman di Agi tahu nih, ada gak sih yang Mas Syafiq kayak pengen spesifik, oke apa sih yang membedakan program yang kita bikin? Karena tadi Mas Syafiq sebut sebenarnya udah pernah juga kan di kabinet sebelum kan, kayak GDX juga mereka lakuin. Iya, kalau program-program gedenya so far kita masih apa nih yang membedakan kita dengan musuh kita? Kabinet. Wah, emang ini jika bakal perpecahannya, ternyata Andi Lukito. Apa tuh yang membedakan kita dengan kabinet sebelum lah, atau nggak lebih tepatnya apa yang mau diimprove lah? Oke, sebenarnya kalau membedakan atau diimprove itu balik lagi ke masalah perspektif dan ke kebutuhan di eranya sekarang tuh kebutuhannya apa sih? Kalau waktu zamannya Cipto itu kan kita banyak banget butuh yang namanya regulasi, makanya hubungan ke pemerintahnya juga banyak pada saat itu intens, makanya akhirnya hadir Perpres. Nah sekarang kan PR di generasi sekarangnya itu adalah bagaimana menjalankan yang sudah dilanjutkan. Jadi sebenarnya it's not a competition gitu antar periode sebelumnya dan periode sekarang gitu. Cuma sekarang PR-nya itu adalah udah dibuat nih, tapi menjalankannya gimana? It's also very important karena kalau cuma bikin doang tapi nggak dijalanin juga nggak ada hasilnya. Mau menjalankan tapi nggak pernah dibuat yang untuk dijalankannya juga apa gitu loh. Jadi memang kalau dari sekarang itu kalau dilihat kayak ada gak gebrakan baru kayak yang lama aja masih banyak utangan yang belum selesai gitu loh. Ada gebrakan-gebrakan baru yang kayak oke sekarang kita akhirnya ada game station di bandara. Kita udah mulai ngebuka lagi sama ini mau dibuka lagi sama stasiun kereta. Terus juga kita kemarin udah sama Art Hotel dan akan ada hotel-hotel berikutnya lagi untuk media promosi gitu. Cuma kalau memang yang sudah jalan ya kita terusin, yang belum jalan kita lanjutkan di periode ini. Kalau memang harus di-create lagi sesuai dengan kebutuhannya ya why not gitu loh, kita harus bikin baru lagi gitu. I see. Kalau boleh tahu nih Mas Syafiq. Menjebak saya dia. Ini unscripted dari tadi ya, ini unscripted. Nah pengen tahu sih Mas, kan ya kita baru nongol di channel Agi nih. Sebelumnya kita udah announce lah di Instagram. Tapi aku dapat banyak info dari developer, juga pada bingung. Emang contoh perannya Mas Vince emang benar di data, tapi emang data apa? Kayak biar teman-teman Agi tuh tahu. Nah aku tuh pengen tahu nih kayak mungkin bisa kita tanya short term aja nih, short termnya apa sih yang mau dilakuin dari Mas Vince dulu kali. Contoh yang kemarin gue udah coba do some research tuh terutama dari ekosistem external development itu outsourcing ya. Outsourcing yang ada di Indonesia itu ekosistemnya kayak gimana sih? Apa yang mereka butuhkan, growth-nya seperti apa? Ini larinya nanti kemana? Kebetulan ada kerjasama juga sama EA. Ya EA. Kita nanti akan ada program portfolio review, hopefully within June or July. Jadi itu salah satu contoh data research bekerja lah. Got it. I see. Selain itu kayak apa yang sudah dapetin di as a data sama research itu bisa buat advice Bapak Presiden kita supaya bisa advice ke government dan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait lah. Supaya bisa take decision yang emang make sense dan beneficial buat the whole community. I see. Emang sebelumnya belum ada data? Nggak ada, gue nggak dapet. Divisi baru. Oke. Mungkin biasanya kita ada data kan kalau lihat dari sosial medianya Agi kan juga ada kan. Kayak misalkan berapa banyak developer yang memang membuat game di PC berapa banyak, di konsol berapa, mobile berapa dan segala macam. Kita kan juga selalu survei gitu kan. Cuma memang untuk pencarian data dari third party dulu biasanya tuh Cipto yang suka dapet. Terus Adam karena kan data-data itu juga gak murah ya. If we have to pay third party-nya itu tuh juga gak murah. Nah beruntunglah sekarang kita ada ini gratis. Vincent. Kita sih gratis. Cuma kita gak tahu Vincent mendapatkan data itu dari mana. So far gratis. Itu tapi ya menambahkan yang tadi Vincent ngomong bahwa sebenarnya data ini juga jadi landasan kira-kira apa sih program yang kita harus bikin ke depannya. Atau kira-kira dari program yang memang sudah direncanakan itu apakah itu yang saat ini kita butuhkan atau enggak. Paham. Gitu. Nyambung program manager jadi Mas Feb dan Mas Calvin. Iya. Mungkin langsung dua orang aja kali ya. Boleh. Nah Mas Feb sama Mas Calvin, what's the short term projectnya nih? Oke, dari awal tahun kita ada, sebenarnya dari awal tahun udah ada 2 project ya. Pertama kita, meskipun kita nggak datang secara fisik ya, kita ikutan pameran di Tokyo Indie Game Summit. Jadi itu pameran indie game di
di Tokyo. Benar bukan di Tokyo-nya sih, agak ke pinggir, saya lupa namanya. Di situ kita bukan di Makori juga, itu Tokyo Game Show. Jadi itu di sana kita setup booth, kita pamerin beberapa game dari teman-teman sekaligus promosi IGDX ya. IGDX tahun ini di Oktober tanggal 9 sampai 11 kalau nggak salah. Lalu terus saat ini lagi persiapan game sheet sama Calvin ya. Jadi game sheet tahun ini insya Allah bakal jalan lagi di akhir April ya, Vin ya, insya Allah ya. Sorry. Mungkin amin ya, di akhir April. Lalu persiapan juga lagi brainstorming juga untuk kelanjutan Game Prime sama IGDX. Jadi buat teman-teman atau ada partner yang nonton, halo bisa support hubungi di bawah ini ya, silakan. Shameless promotion. Langsung saya link. Shameless promotion. Oke. Mas Calvin. Kalau aku sendiri sih sekarang fokusnya memang lagi di game sheet terutama ya. Supaya tahun ini kita ada kompetisi yang besar lagi dan hopefully bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi di game dev. Lalu satu lagi yang gak lupa juga mulai lebih dekat lagi ya dengan komunitas, juga udah menjalin ini ya obrolan awal lah dengan IGGI khususnya, sehingga kita bisa jalanin program bareng lah khususnya di bagian komunitas kayak gitu sih. Got it. Oke. Dan dari komunitas itu kita kan tentunya di Indonesia banyak komunitas, Mas. Itu juga mungkin itu agak nyambung, nggak tahu Mas Calvin atau Mas Syafiq bisa jawab. Ada juga beberapa komunitas yang mungkin relatif kecil, itu nanya, Agi kan national level Indonesia kan, nama Asosiasi Game Indonesia. International level loh, ada Kiki, kamu lupa yang membawa ini ke arah yang lebih internasional. Aku bantu bridging. boleh. Keren. Potong deh hostnya. Gue bingung juga mau ngomong apa ini. Boleh, lanjut. Ini dulu dong, komunitas lokal dulu. Kalau lokal. Iya, pengen tahu. Basically kan komunitas lokal tuh banyak yang kritik lah. Iya. Kalau Agi tuh cuman fokusnya yang skala besar. Betul. Ya yang level-level agak bawah gimana nih? Atau emang dilepas aja komunitas aja yang ngurusin? Oke, sebenarnya nggak apa ya, maksudnya nggak pernah ada statement kayak Agi tuh yang levelnya harus yang company besar atau company menengah atau apapun itu tuh nggak pernah ada statement seperti itu. Karena kita juga banyak kok program-program yang memang diperuntukkannya itu untuk yang benar-benar sangat grassroots gitu loh. Kayak Gameseed pun juga sebenarnya program kita yang nyasarnya itu bukan ke company yang besar gitu loh. Memang benar-benar yang masih indie banget. Mungkin 1, 2, 3 orang juga ada gitu loh. Cuma mungkin memang gini, kenapa yang komunitas-komunitas kecil ini mungkin punya pendapat seperti itu. Karena mungkin menganggapnya apa yang Agi lakukan itu kebanyakan memang benefitnya direct ke company-company yang besar. Itu karena ya memang satu, ada beberapa program yang direct dari pemerintah atau mungkin kita kerjasama dengan negara lain yang memang mencarinya itu di scale seperti itu gitu loh. Cuma kalau memang yang dicarinya memang yang skalanya lebih kecil ya of course kita juga pasti akan menyalurkannya itu ke yang masih pemula lah gitu. Kayak program kita yang Gameseed, tahun lalu kita juga ada Widuri bareng sama Aircraft. Terus apalagi ya banyak kok sebenarnya kita bikin global game jam aja kan itu sebenarnya nggak ada skalanya, mau siapapun itu juga bisa bergabung gitu. Jadi sebenarnya isunya tuh bukan kita nggak bikin tapi mereka nggak tahu dong artinya. Bisa jadi atau ya mereka tidak aware terhadap program-program lainnya karena pasti yang dilihat itu kan yang besar exposure-nya kayak gitu-gitu. Jadi ya memang sebenarnya apa ya kayak harus lebih deep dive lagi sih sebenarnya dengan program-programnya yang kita bikin tuh ada apa aja. Kalau gitu. Nah itu nyambung ke mas-mas Koldo. Gimana kok? Apakah isu itu relevan atau enggak sih sebenarnya? Ya harusnya sih iya ya. Sesuai dari kemarin sempat kita ke Bandung ya, Vin ya, pas ke Bandung kan ngobrol-ngobrol juga sama GDB kan. Memang pasti ada lah gapnya lah. Kayaknya rasanya kebijakan lagi kok memang buat yang gede-gede doang. Tapi kadang-kadang di dalam pikiran saya, ya sebenarnya memang seharusnya begitukah gitu kan. Maksudnya biar roda ekonominya dan KPI anggaran itu kan kecapai juga. Karena kan kita punya tanggung jawab juga ya. Pemerintah punya demand lah buat kita menuhin KPI-nya. Jelas ya memang bisa tercapai dari yang gede-gede dulu. Nah makanya memang peran komunitas-komunitas ini kan yang memang lagi direncanakan juga Fik ya. Yeah. Bahwa kita akan gandeng bersama untuk mereka yang jalanin program-program mikronya, kita yang makronya. Nah menurut gue kalau masalah belum terpublikasi memang jadi PR berat juga buat kita ya. Karena secara memang hubungan kita sama media ini baru benar-benar kita mulai pupuk juga nih.
tahun-tahun ini. Jadi nyebarin press ke mereka belum tentu juga disebarkan lagi gitu. Oke. Dan kalau kita post di sosial media kita pun juga nggak semuanya follow. Nggak semuanya ngelihat. Banyak yang nge-skip story juga algoritma kita mundur juga. Jadi sebenarnya kita belum punya forum yang benar-benar seger banget, yang gede banget, yang bisa ngecakup semua orang untuk bisa lihat. Jadi usahanya masih panjang banget nih. Makanya beberapa yang kita lakukan kan dari konten itu adalah makanya packaging kontennya kalau bisa se-casual mungkin dulu. Biar bisa masuk ke market mereka dulu nih. Biar at least story kita ada di depan lah gitu. Untuk memperbaiki kemarin-kemarin yang memang isi dari postingannya adalah cuman data dan form pendaftaran dan segala macem. PR-nya masih panjang banget. Gua pun juga masih dengan, ya kita kan semua kerja ya. Masa? Oh iya, maksudnya kerja di bidang kita masing-masing nih, ya kan? Kita punya perut, Wid punya anak, gue punya anak, ya kan? Kita punya tim yang harus di-provide juga. Betul, nggak cuma di Agi doang. Apalagi ini kita kerja-kerja banyak yang mayoritas pro bono semua di sini. Tapi lo ada target gak sih kok? Kayak Apa? oke, at least selama lu menjabat di sini tuh target lu misalnya ini nggak tahu apakah angka atau Enggak, yang mau apa gue sih? lakukan terdekat adalah mencari official media partner untuk Agi. Jadi apapun informasi yang akan disebar di Agi, otomatis akan disebar sama seluruh media partnernya. Nah itu yang belum kita coba. Nah karena divisi gue adalah divisi yang pasti ngeluarin duit dulu gitu kan. Oke. Karena Duit lagi nih. kan agendanya ada media gathering yang sampai detik ini di KPI kita masih kita merahin ya Mas Febri ya. Masih planning doang. Karena itu adalah inisiasinya kan untuk kenalan dulu, Wiwit bisa share data-data yang sudah dikumpulin selama ini, baru akhirnya bisa approach mereka untuk yuk jadi media partner kita yuk gitu. Karena sampai Oke. detik ini media partnernya kita adalah TLM sendiri. Jadi makanya yang repost bahkan TLM. bahkan podcast ini pun juga Iya, di-support sama Tahu bayangkan lah ini. 4 10 orang nih loh. Ya kan? Hostnya dari konten-konten Agi juga Rio gitu. Anak TLM juga gitu. Betul. Yang ngedit podcast ini juga TLM juga gitu. Jadi yang sampai detik ini masih pakai source yang ada dulu gitu. Iya. Sampai nantinya mungkin dari Safik udah bisa kasih green light. Oke dong kita bikin media gathering. Mungkin dari situ kita bisa loncat untuk masalah informasi. Amin, Dan amin. nambahin Aldo juga sebenarnya memang kita juga membuka peluang buat asosiasi-asosiasi atau komunitas-komunitas baru itu juga belajar untuk bagaimana caranya menghandle banyak orang atau banyak tim. Karena kalau semuanya Agi yang ngurusin akan jadi monopoli juga tentunya, dan kita tidak membuka kesempatan juga buat yang lain-lain untuk bisa berkembang. Contohnya kan misalkan kalau kayak sekarang itu ada teman-teman kita di IGGI yang memang ngebantu untuk yang lebih grassroots-nya lagi gitu loh. Oke. Jadi semua ekosistem ini kan bisa berjalan kalau tidak hanya ada satu orang yang ngurusin ini semua, tapi memang ini jadi tanggung jawab semua semua orang yang memang ikut berpartisipasi di ekosistem game ini gitu. I see. Jadi tapi kalau yang Mas Syafiq ngomong artinya kesannya ya Agi bukan buat semua dong. Bukan buat semua game dev Indonesia. Sebenarnya kalau dibilang buat semua atau tidak untuk semua balik lagi ya tergantung. Apalagi ini sistemnya juga membership. Banyak kok orang-orang yang akan ngerasa kayak oh gue bukan bagian dari Agi kalau gue tidak bayar membership. Tapi semua program yang kita lakukan itu kayak even di bandara pun ada kok beberapa game developer yang bukan bagian dari member Agi yang berbayar. Tapi dia adalah pelaku ini juga gitu. Sebenarnya kalau merasa bagian dari Agi atau tidak dari Agi balik lagi ke personal masing-masing. Dia merasa bagian dari ekosistem game Indonesia atau tidak gitu. Kalau dia tidak merasa bagian dari ekosistem ya berarti dia bukan bagian dari sini gitu. I see. Menyerang ya tim gini. Untuk pintar. Pengen tahu. Seluruh pejabat ini. Pengen tahu. Apa nih Mbak Andi? Nyambung lagi nih, member Agi. Iya. Itu topik yang ya member-member Agi sering komplain juga. Apa sih faidah dari join member? Bahkan ada developer yang join Agi pun nggak member Agi. Dia ikut kabinetnya nih, tapi dia nggak ikut Agi. Contohnya Anda kan? Contoh saya sendiri. Iya. Dia malah bertanya ke diri dia sendiri. Ya maksudnya gimana cara kita convince orang tuh buat join member apa sih Mas? Sebenarnya gini, kalau lu cuma ngomong benefit apa dan semua segala macam itu nggak akan ada habisnya dan gue nggak akan bisa bikin semua orang itu puas dengan benefit yang akan kita kasih. Kalau gue mikirnya adalah sesimpel, lu cari makan di sini, why you don't give back to the community? Oke. Apa yang lu bayarkan ke Agi itu kan juga akan larinya untuk operasionalnya Agi kan, untuk orang-orang yang memang ngurusin Agi full time, orang-orang yang ngerjain semua program yang ada ini yang akan kalian bisa nikmati juga program-programnya dan juga untuk kemajuan industri ini gitu loh. Kayak kemarin misalkan lu mau ngurusin bandara atau lu mau ngurusin ini itu segala macam kayak
siapa yang mau bayar kalau bukan dari AG-nya sendiri gitu loh. Jadi ini bukan masalah benefitnya, tapi lebih ke arah kayak ya lu give back aja to the community gitu loh kayak. And it's just like cost you small amount of money gitu loh. Kayaknya Kak Ken mau ngomong sesuatu nih tentang member. Silakan Kak. Iya, member ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sering diutarakan ya, kayak sebenarnya benefit member tuh apa? Terus sebenarnya Agi tuh ngurusin satu dunia atau gimana, gaib juga diurusin apa enggak gitu. Tarot. Iya, karena sebenarnya kalau dibilang Agi ngurusin member pasti request member ya. Jadi kayak member punya request apa tentang katalog kayak atau visibility ke stakeholder yang lain kayak. Nah itu emang tanggung jawab Agi untuk memenuhi gitu kan. Tapi kayak misal tadi Safik juga mention promosi yang di bandara, kalau teman-teman tahu yang di T3 maupun T2 ada open call-nya. Jadi teman-teman bisa submit di sana game yang teman-teman punya dan bahkan kita nggak gatekeep kayak oh ini buat member doang loh gitu. Seperti itu sih. Jadi bahkan katalog pun teman-teman yang non member pun bisa masukin ke katalog walaupun space-nya kecil ya kalau bukan member gitu. Seperti itu sih dan thanks to our member ya yang udah mau jadi member kita, it really helps di cost of operation kayak iya kita nggak beli BMW atau apa buat jalan-jalan. Iya buat kayak misalnya kayak ada acara di Bandung kita pakai Sapi BMW. beli sih, sapi Enggak. Saya aja bayar parkir menurut saya. Ya jadi itu pure banget untuk nutupin cost yang sehari-harinya terjadi di Agi dan kurasa kayak benefit bisa dapat I don't know like ikut Gamescom atau ikut event-event di luar negeri yang mungkin bayar booth-nya juga nggak 3 juta atau 10 juta per studio. Itu udah nutupin harga yang member bayar sih sebenarnya. Seperti itu sih. Jadi kayak kalau dihitung transaksional agak nggak enak ya gitu. Tapi sebenarnya Nggak akan ketemu value-nya. bener gitu. Banyak banget value-value yang sebenarnya nilainya luar biasa mahal sih kata aku. Kayak misal naruh iklan di bandara deh, that's not cheap loh. Kenapa Gitu kita kan. nge-gatekeep mereka aja? Kenapa nggak gatekeep? Kenapa kita kan, aku pengen nanya nih, kita asosiasi kan. We're not a charity. Terus kenapa kita memberikan ini ke semua? Kenapa kita nggak hanya kasih ke member only? Oke, karena balik lagi, ini balik lagi ke statement lo yang sebelumnya gitu loh. Lebih ke arah kayak, oh Agi itu berarti eksklusif dong buat member doang. Which is gue udah bilang enggak gitu loh. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa kita tuh enggak mengeksklusifkan diri loh. Gitu loh. Dengan adanya sistem membership seperti ini adalah sebenarnya untuk membuat asosiasi ini tuh hidup. Gitu. Cost-nya itu memang kita pakai untuk operasional dan that's why kita juga kalau lu bandingin mungkin sama beberapa asosiasi lain ya kayak asosiasi mungkin yang pengusaha atau asosiasi lain itu harga membershipnya itu mahal. Gue gak bisa bilang berapa tapi jauh lebih mahal daripada kita gitu loh dan dengan benefit yang kita berikan itu sebenarnya udah dapet 1 atau 2 benefit aja sebenarnya cost-nya tuh udah jauh sangat nutup. Sangat nutup gitu loh dan balik lagi ini nggak bisa hal yang lu akan compare value to value gitu loh kayak oh gue ngeluarin segini gue harus dapet segini itu nggak bisa nggak bisa kayak gitu Soalnya kan kenapa aku nanya ini soalnya dari kabinet sebelum which is kabinet Mas Cipto nih mungkin nanti Mas Cipto boleh komen kan banyak yang nanya kayak gitu kayak buat apa join member lagi toh nggak join pun dapat benefitnya lah bisa ada juga yang bisa mengambil kesempatan itu dan Ya aku jujur juga kan aku sendiri belum member lagi karena aku melihatnya kayak gitu loh. Kayak member lagi aja, non member lagi dapat. Nah, maksud gue ini kan tradisi dari kabinet sebelum pun kita lanjutkan. Kenapa? Iya, kalau emang nggak masuk. Oke. Kita di asosiasi game kan ingin mewakili keperluan atau kebutuhan pelaku industri game ya. Bukan hanya pelaku industri game itu bukan hanya member Agi. Di sisi lain, jadi kita Agi itu harus bisa mewakili lebih daripada membernya, karena hanya itu cara kita bisa berbicara dengan pihak-pihak yang punya kemampuan untuk melakukan perubahan, misalnya ke pemerintah gitu. Kalau kita cuman mewakili member kita yang mungkin cuman segelintir, what's the point gitu, nggak ngepek juga buat mereka. Atau kita bikin event atau bikin acara cuman buat 10 company gitu, doesn't matter. Jadi Agi itu at least selama era 2019 sampai 2024 mencoba membalance antara memberikan benefit bagi membernya tapi juga memberikan benefit untuk
yang bukan membernya, tapi untuk industri I see. secara keseluruhan. Paham. Dengan begitu kita bisa membalance antara jadi member Agi ada sih benefitnya, tapi to be honest, lu nggak bayar karena lu pengen dapat benefit, tapi karena ada kepercayaan bahwa duit atau bayaran yang dipercayakan pada Agi ini akan membangun industri yang menjadi lebih baik, yang akhirnya akan memberikan benefit ke anggota itu Oke. sendiri gitu. I see. Jadi sebenarnya somewhere between itu ya. Hopefully selama 5 tahun terakhir sih hal itu cukup terbukti gitu. Nah harapannya di kabinet ini di 5 tahun ke depan juga bisa dilanjutkan gitu sih. I see. Mas Syafiq, any last words? I think Udah. udah menjawab semua sih. Kayaknya 5 tahun, bukan 5 tahun, short term kita mau ngapain masing-masing. Kak Kiki belum ya? Kiki belum loh. Kak Kiki belum, Iya. sorry ya. Aku maaf, Kak, di belakang salah. Agak shock. Kak Kiki apa sih, aku lupa internasional. Iya, international relations. Sebenarnya kalau dari aku sendiri lebih ke kayak karena di periode kemarin tuh juga udah banyak ya program-program yang kita lakuin sama karena kalau dari kita sih karena mungkin asosiasi ya. Jadi emang banyak hubungan itu sama embassy. Dan mungkin kalau kasih salah satu contoh yang cukup dekat dengan kita itu IVI ya dari embassy Perancis ya. Karena datang ke kalau misalnya kalian datang ke IGDX itu kan banyak ya. Ada boothnya sendiri dari embassy Perancis, itu adalah salah satu contoh kerjasama yang kita lakukan. Jadi salah satunya itu adalah misalnya tukar informasi atau misalnya saling sharing dan mungkin yang salah satu benefit terbesar ya dan mungkin goal yang paling besar itu adalah membawa talent-talent developer dari luar ini untuk bisa sharing nih ke talent-talent kita atau bahkan ngebantu publish atau kolaborasi ya. Karena kan mungkin lu juga bisa nambahin karena kan salah satu problem dari kita itu kan salah satunya knowledge juga ya. Karena again di Indonesia nggak ada studio AAA, belum ada studio AAA, sedangkan negara-negara lain itu udah ada gitu misalnya studio-studio AAA atau mungkin X ya, nggak harus dari studio AAA atau mungkin berpengalaman kerja di studio-studio tersebut yang sudah veteran gitu yang bisa sharing knowledge atau bahkan bekerja sama ya dengan talent-talent kita dan itu kan yang tentunya dalam jangka panjang bisa sangat berguna gitu kan nggak harus ngasih uang langsung tapi bisa ngasih knowledge yang bikin kita ya kalau Indonesia tuh sebenarnya berdiri dengan Bahkan beberapa gitu. Bahkan beberapa game lokal yang udah ada bahasa Prancisnya pun juga bisa dimainin di EV juga ya di konsolnya ya. Betul. Jadi kayak kadang-kadang karena kan namanya juga kerjasama ya, jadi nggak satu sisi. Jadi kita bisa juga promosi game lokal kita keluar, ya tentunya mereka juga akan promosi game-game mereka ke sini. Ya mungkin ya itu seperti misalnya translate game kita ke bahasa Prancis atau game mereka ke bahasa Indonesia gitu. Jadi komunitas dan gamer-gamer di setiap negara itu ya bisa menikmati karya lokal ya. Karena di luar negeri pun asosiasinya juga pasti ingin mempromosikan game-game lokal mereka dan indie ya gitu. Karena kalau misalnya ngomong studio AAA itu ya mereka tanpa pemerintah juga kayaknya sudah sangat kaya ya gitu. Jadi ya saling mendukung di size yang sama lah gitu. Kalau dari international relations ya hopefully kedepannya bisa negara-negara lain juga gitu sih. Amin. Oke, I think it all answers the question. Paling kalau dari gue sih adalah gue mau nanya Cipto sih. Sebagai orang yang sudah 5 tahun ada di Agi. Ya. Kaget banget ya. Harus gitu. Dia lagi tidur tadi, Mas. Kejutan. Ini kan sebenarnya kita juga mulainya udah beberapa bulan ya. Maksudnya udah ada beberapa hal yang sudah kita lakukan juga gitu loh. Palingan gue penasaran aja sih kayak point of view-nya Cipto melihat. Seru nih. Yang Di sudah judge, jadi dia boleh judge kita. terjadi apa gitu. Apa yang sudah Anda bina? Apakah ini berhasil atau tidak? Kurang. Gitu. Silakan judge kami. Sebenarnya pertama situasinya beda banget ya antara 2019 sama 2024 ketika saya mulai sama Syafiq mulai. Challenge terbesar tahun 2019 itu adalah banyak orang nggak tahu sebenarnya industri game itu apa. Jadi bahkan yang mulai mesti dilakuin adalah memperkenalkan dan meyakinkan bahwa industri ini penting dan layak untuk didukung. Dan itu approach-nya berbeda dengan tahun 2024 yaitu industri game udah cukup dilihat penting, udah punya peraturan presiden sendiri,
udah banyak muncul di social media, gimana caranya untuk bisa mengubah image dan perspektif tersebut jadi sesuatu yang konkret gitu. Jadi dari situ aja menurut gue sih sulit ya untuk membandingkan apple to apple gitu tentang apa yang dilakuin. Mungkin salah satu yang bisa dibandingin adalah contohnya pada tahun 2019 kemarin sejujurnya nggak ada kabinet sampai lama. Orang itu yang dipilih di pemilihan tahun 2019 itu cuma satu orang, itu presidennya doang. Pada saat itu sebelum mencalonkan diri, gue udah tahu Adam, wakil ketua, itu udah bilang privately bahwa kalau gue dipilih dia akan ngebantuin gitu. Jadi itu salah satu alasan gue mencalonkan diri ya. Jadi at least pada saat itu udah 2 orang. Tapi udah 2 orang itu lama sampai Febri join tahun berapa ya? Tahun Desember ya? 2020 awal. Jadi bahkan dari sejak pemilihan bulan Juni sampai Juli sampai 2020 awal itu nggak ada orang selain gua sama Adam. Ardan Oktober. Oh iya, ada Ardan. Tapi artinya Dilupakan. ya, tapi intinya adalah nggak ada tuh kabinet, nggak ada orang kayak di posisi kayak sekarang kan orangnya banyak nih. Iya. Waktu itu nggak ada seperti itu. Karena waktu itu lebih nggak jelas lagi challenge-nya adalah sebenarnya industri game tuh apa dan Agi tuh ngapain lebih nggak jelas daripada sekarang gitu. Jadi membangun kepercayaan bahwa kita bergabunglah dengan organisasi ini karena kita actually mau lakuin sesuatu, itu start from nearly nggak zero ya. Sebelumnya udah ada Koandi ketua juga sebelumnya yang melakukan sesuatu, tapi titik startnya tuh sangat rendah gitu. Jadi beda sama sekarang. Jadi menurutku sih dibandingin sama itu, so far ini berarti dari sejak Agustus ya, sekarang bulan April. Menurutku sih udah sangat cepat ya gitu. Mungkin juga perlu dilihat bahwa pada tahun ini kan bersamaan dengan perubahan pemerintahan ya. Dan mungkin juga bukan hanya perubahan di dalam negeri tapi juga di luar negeri gitu ya. Jadi lagi-lagi itu juga situasi yang nggak bisa disamakan dengan tahun 2019 di mana presidennya dia lagi gitu ya. Dia kan kepilih 2 kali maksudnya. Jadi cenderung masih serupa. Sekarang kan nggak begitu. Jadi periode transisi banyak ketidakpastian. Hal ini yang mungkin bisa mempengaruhi juga yang dilihat sebagai cepat atau lambat apa yang dilakukan oleh tim Agi saat ini. Kalau menurut gue sih so far really good sih untuk apa yang udah dilakuin. So thank you semuanya. Tapi emang bener sih, once Cipto mention waktu 2019 sama 2024 tuh bener-bener jomplangnya tuh sejauh itu gitu loh. Kayak 2019 waktu di Balai Kartini waktu itu tuh Sertijabnya cuma pakai cardboard ya. Terus pada saat itu tuh jalan tanpa kabinet itu adalah sesuatu hal yang possible gitu. Karena abis terpilih pun juga masih ada waktu untuk kayak, ya itu dia balik lagi industrinya tuh masih kecil. Dibilang kecil sih enggak ya, kita udah ada game prime bertahun-tahun ya. Tapi kayak awareness pemerintah, terus juga kebutuhan dari internal kita juga nggak sedemand sekarang gitu loh. Kalau yang 2024 ini kan kayak wow hari ini terpilih besok adalah kerja. Oke. Hari ini terpilih besok. Betul. Itu terbawa kerjanya sampai ke Belanda. Ke Jerman, ke Belanda. Dan ke Paris juga. Jadi kayak bener-bener gak ada tuh liburan yang saya perencanakan itu tidak terjadi. Jadi emang pas ya gue tuh baru aware pas si Cipto ngomong gitu loh kayak wow bener-bener jomplangnya tuh sebesar itu gitu loh karena mereka udah kayak Cipto udah nggak ada sekarang ini ketua baru gimana gue kayak dilepas gitu dan di pemerintahan kan banyak sekali dengan istilah-istilah dan singkatan-singkatan yang gue kayak yang Cipto ini apa Cipto ini apa gitu jadi ya memang karena ya harus di apa ya kayak dipahami juga bahwa memang industrinya tuh udah mature. Enggak sih, kalau mature sebenarnya udah growing lah dibandingkan di fase itu gitu loh. Udah terlihat, udah ada program-program yang jalan dan segala macamnya gitu. Jadi ya
kalau gue pribadi sih kayak I'm so happy and so confident with the team that we have right now. Menurut gue ini adalah orang-orang terbaik yang ada di industri ini dan masih mau ngurusin, itu penting ya. Orang-orang terbaik banyak tapi belum tentu mau ngurusin ekosistemnya gitu. Jadi Ada yang geleng-geleng tadi. siapa? Ini baru berapa bulan lo kita mulai? Itu kita nggak pernah tahu. Jadi ya kalau gue pribadi sih kayak I'm so happy with this. Paling the last question menurut gue, ini dari gue ya. Very last question adalah I want to ask each of you kayak what do you expect from this cabinet? Oh, I see. Mungkin aku mulai dulu deh. Iya. Aku join sebelum aku kasih disclaimer dulu. Aku baru tahu Agi setahun terakhir. Jadi tiba-tiba disuruh join kabinet pun juga kaget. Kayaknya Mas Syafiq kalah taruhan atau gimana. Tapi intinya ekspektasiku adalah aku harap semua game developer Indonesia tuh tahu at least Agi itu apa. Dan tahu kalau peran Agi itu ya kasarnya tanpa Agi industri Indonesia nggak bakal sampai di tahap inilah. Jadi itu targetku sih. Awareness dan aku harap ya teman-teman yang belum join member Agi atau tertarik lah tentang Agi ya bisa subscribe channel ini atau sosial media kita biar tahu nih apa sih yang tadi teman-teman udah sebut kegiatan langsung yang kita bikin kayak di terminal lah atau program yang besar. Itu sih targetku. Oke, harapannya di kabinet ini sebenarnya lebih ke eksternal ya. Kayak gue udah ngejalanin kabinetnya Cipto, walaupun masuknya baru tengah-tengah. Tadi yang kata Cipto bilang juga belum ada orang di masa itu as volunteer ya. Jadi gue ngerasain jadi volunteer, jadi part time sampai full time di Agi. Gue nggak mau back to square one gitu. Karena apa yang udah dikejar lari-lari baku hantam di kabinet lalu jangan diulang lagi di kabinet yang ini gitu. Terutama apalagi kita ngelihat kondisi stakeholder kita dari sisi pemerintah ya. Itu kan semua kementeriannya kan berubah jadi yang baru, orang-orangnya baru. Terus kalau lagi rapat kayak saya nggak tahu game mbak, itu kayak gue lebih hadap kalau udah kayak gitu gue snap sih. Maksudnya kayak wah ini back to square one lagi nih programnya, pengenalan lagi nih, gue nggak mau. Gitu. Jadi gimana caranya di kabinet yang ini ngelanjutin yang udah kemarin, gue nggak tahu gimana caranya, mungkin Syafiq akan memberi pencerahan gitu kan. Tapi we want negosiasi. Itu eksternal tapi kemudian gue. Iya, kayak ada hal yang bisa dinego. Kita misal kayak udah pernah bikin game sheet yang seperti apa, kita udah pernah ngerjain game prime yang seperti apa, IGDX seperti apa. Itu jangan sampai back to square one lagi. Pembicaraannya jangan sampai balik ke sana lagi gitu ya. Jadi Enggak, gue enggak ngancem. Enggak. Cuma untuk semuanya aja. Jadi kayak hopefully kalau misal ada yang maksain program yang apa ya, yang itu udah pernah kita kerjain sebelumnya, kita bisa nego kayak kita udah pernah ngelakuin hal itu dan seperti ini hasilnya, what if kalau kita bikin program yang next levelnya, seperti itu sih. Jadi termasuk meeting-meetingnya juga, regulasi dan segala macam, hopefully tidak back to square one. Itu aja, thank you. Yang lainnya takutnya nanti jadi demonstrasi. Kalau dibiarkan. Udah. Dari situ aja, dari belakang, nggak apa-apa. Dari Calvin. Dari ekspektasi aku terhadap Agi sih, aku pingin Agi itu bisa memberikan impact sebanyak-banyaknya sih kepada semua orang gitu, dari yang bahkan nggak tahu cara develop game itu apa jadi tahu cara developnya gimana, dari yang tahu cara developnya gimana udah mulai akhirnya coba-coba bikin studio dan record tim, dan mungkin dari situ bisa menggait publisher dan mungkin membuat lowongan pekerjaan gitu ya, dan membuka potensi studio-studio besar lainnya. Mungkin gitu sih. Amin. Dari aku singkat aja itu. Kasih. Next siapa nih? Boleh. Mungkin Ko Aldo terakhir kayaknya. Enggak usah, dia kan spesial itu di sana. Dia passionate. Dia paling passionate. Numpang aja. Haruslah. Dari gue mungkin dua sih. Dari sisi makro, GDP production kita nambah. Itu GDP makro kita bertambah. Iya. Ngomongnya udah data nih. Udah data. Duit lah. Oh intinya duit. Okay. Cuannya
Iya. Donald Trump. Tarif. Tarif. Tahu ya. Iya. Cuannya nambah lah. Itu menurut gue satu tolok ukur supaya semua orang bisa put attention towards the industry regardless. Jadi dari bawah juga bisa ngeliat karena oh ini ada potensial loh, duitnya ada di sini. Kalau mungkin zaman dulu kita mau jadi game dev itu kayak bapak lu bakal ngomel kayak Bikin game. bikin game. Oke. Masa depan apa yang kamu bisa kamu dapatkan gitu kan. Tapi Kakang Prabu. tua. Itu dari sisi makro. Kalau dari sisi emosional mungkin ya. Yang gue harapkan at the end of hopefully semakin revolve semakin baik lagi dari tahun ke tahun. Itu orang-orang yang punya studio di Indonesia merasa, oh gue beruntung banget, gue punya studio di sini karena ekosistemnya doing very well. Oke. Sulit, itu paling sulit kayaknya ya. Bagus tadi obrolan kita itu. Mas Feb. Oh Kaldo, selain Kaldo. Terakhir. Oh ya Jadi gak sespesial itu Mas Febri. Dia Jadi paling- Mas Febri terakhir. Dia paling kompromis soalnya. Veteran. Silakan. Ya kalau gue sih ekspektasinya sebenarnya simple ya. Pas mau bantu Safik itu adalah membuktikan apakah ada tikus laci beneran di Agi sebenarnya. Waduh. Itu iya. Apa maksudnya? Iya. Kan gue awalnya oposisi kan Mas Feb. Gue adalah orang yang gak suka dengan gerak-geriknya asosiasi Agi dan segala macam. Sama perspektifnya sama lu. Gue gak oposisi. Bayar tapi lu gak ngerti kan benefitnya apa. Ya. Nah itu kan iya. Dia belum bayar udah nanya. Udah bayar, iya dong, masa bayar dulu baru Oh iya nanya. benar. Iya jadi untuk membuktikan karena kan banyak suara-suara memang yang seperti beberapa udah gue bahas sama si Cipto juga kayak misalnya terbang ke Gamescom dia lagi. Nah gue sebenarnya gue ingin tahu apakah memang prosesnya itu melalui kayak gimana? Apakah memang ada kurasinya bener gak? Monopoli gak? Anggarannya emang bisa dicolong gak sama orang-orang Agi ini gak dari pemerintah? Dan setelah gue masuk sepertinya Gak ada tidak duit akan ya? kaya gitu. Apa yang gak ada duit? Kesempatan untuk mencuri ini tidak ada gitu. Gak ada gitu maksud gue. Bukan karena gak ada peluang. Iya gitu loh. Lihat Mas Febri, ya kita semua masih begini-gini aja gitu. Iya, tepat sekali. Jadi gue ingin membuktikan itu. Jadi dan ternyata saat gue masuk memang apa yang gue pikirkan saat gue di luar itu memang gak ada yang terbukti. Gue ngerti seberapa capeknya mereka, gue ngerti kan seberapa depresinya. Itu anak gue kan desainernya juga tuh ya untuk terminal itu ya. Gue liat ini masalah terminal ini lama bener gitu. Jadi gue ngerti strugglingnya dan gue paham betul lah bahwa memang banyak orang di luar sana yang ngelihat mungkin orang-orang Agi tuh enak-enak aja kayaknya gitu. Bisa jadi yang paling terdepan mungkin untuk setiap program-program. Tapi ternyata at the end of the day kita yang bantu kurasi kayak Art Hotel di stasiun dan segala macam di terminal itu kita benar-benar kurasi benar-benar by quality loh. Gitu kita rame-rame obrolin gitu. Kira-kira siapa yang pantas nih. Bahkan Safik sendiri juga bilang gue gak mau game gue mulu deh gitu. Kayaknya game gue juga gak pantas juga. Menurut gue Keren. Match versus Jaya itu kan emang tidak pantas gitu. di terminal gitu. Game gue pantas kok. Iya, cukup. Game dia. Maksud gue nggak ada. Iya kan. Iya. Gitu cara klub bersihinnya gitu tuh. Jadi maksud gue banyak yang sadar di sini bahwa kalau emang gamenya belum qualified atau banyak yang lebih baik ya kenapa enggak gitu. Maksud gue ya itu dia, lu bayar membership Agi menurut gue ya, member Agi tuh lebih cocok disebut sebagai kontributor ya. Kalau daripada membership kan pada nanyanya kayak seleb nih, kayak fitness gitu ya. Maksud gue bayar, ya kan, bayar member bisa nge-gym nih. Nah menurut gue lebih baik disebut dengan kontributor karena lu emang berjasa untuk community, untuk mereka yang belum mampu. Iya. So ekspektasi gue terpenuhi lah. Bahwa gue ingin membuktikan apakah ada tikus laci, ternyata memang tidak ada lacinya. Sebenarnya tikusnya ada. Lacinya nggak ada. Lacinya gak ada. Iya, lacinya yang nggak ada. Iya, karena ini tikus semua, ternyata tidak ada laci, gitu ya. Jadi udah aman, Agi gue sudah membuktikan itu. Ya semoga peranan gue bisa memperbaiki media relationship lah, terutama. Mantap. Dan brandingannya Agi biar lebih level up sedikit lah. Anjay. Ya, Mbak Kiki dulu. Oh ya, kalau Febri soalnya yang paling lama. ini yang oh benar, dia spesial. spesial ya, Senior. spesial. Kalau gue sendiri sih sebenarnya tetap ngelanjutin ya karena
menurut gue industri kita juga udah cukup keren, cukup banyak yang apresiasi juga global ya gitu. Dan menurut gue momentum ini harusnya tetap dilanjutkan dan bahkan di-amplify lagi. Karena gue pribadi sih seneng banget ngeliat banyak studio-studio game yang juga makin bersemangat untuk gak cuman publish game mereka locally tapi juga ngebawanya ke keluar ya. Jadi gue harap tugas gue bisa membantu menghubungkan dengan external partner di luar sana yang juga bisa mengapresiasi itu dan juga mengamplify itu sih. Terlalu ini ya, terlalu bahasa terlalu korpo ya, gue begitu sih. Ya itu aja lah. Yeay. Masuk nih. Mas Feb. Harapannya apa ya? Kayaknya sama kayak Ken sih karena kita dari Aduh. Enggak. Beda nggak? Di awal sama kayak Ken. Jadi karena kita dari kabinet sebelumnya kita pengen ya melanjutkan lah, enggak mulai dari awal lagi lah buat ngejelasin A B C D E F G H I J K sampai Z. Lalu yang kedua paling ya di periode sebelumnya kita memang udah punya ya event kayak Game Prime lah, GDX segala macam. Nah, masih ada harapan nih ke depan itu pengen ya ditingkatkan lagi. Misal nih tahun lalu teman-teman mungkin lihat Game Prime, wah tempatnya terlalu kecil, skalanya terlalu kecil. Nah pengen harapannya di tahun ini, tahun depan dari kemarin dari Taman Anggrek pindah ke Balikartini lagi atau mungkin ke ICE kita sewa semua 11 hallnya atau gimana. Semacam bisa segede TGS. Jangan gitu kok. Iya, aku percaya Mas Febri. Kan kita Indonesia sebenarnya ini harapan kan. Bukan ekspektasi ya. Harapan. Siapa tahu kan. Selalu IGDX juga pun kayak gitu ya. Tahun lalu mungkin kita bisa datengin 800-900 ribu orang. Siapa tahu harapannya tahun ini banyak lagi publisher yang datang, investor datang, ngeluarin duit mau invest ke Indo, mau publish game Indo lebih banyak lagi. Harapannya seperti itu ya kalau untuk kabinet tahun ini. Dan dengan teman-teman ini saya yakin lah bisa mencapai harapan-harapan itu ya dengan kerjasama yang baik. Amin. Vic, closing statement Vic. Pertanyaan terakhir dari gue. Oh ya, Cipto mau ke London nanti sih. Harapan saya flight saya lancar. Aduh lucu. Oh ya makin. Janganlah Kak. Jangan usah. Kalau tahun lalu, bukan tahun lalu ya, selama 5 tahun ke belakang gue sering bilang bahwa, sering bilang dan sering ngasih tahu terutama kayak nama Febri, kalau mau make decision gitu ya di Agi, selalu kalau lagi bingung ini kita apain, biasanya selalu bilang pokoknya kita ambil decision yang menuju ke arah semakin banyak orang di Indonesia bisa cari makan dari bikin game. Bisa cari makan dari bikin game ya, maksudnya dia mau outsource kek, mau ngerjain game buat orang lain kek, mau bikin game sendiri, mau investasi, whatever. Yang penting dia bisa menjadikan video game sebagai sumber penghasilan dia gitu. Bukan cuma sebagai hobi. Tapi berhubung tadi udah banyak yang bagus-bagus dari yang lain, mungkin harapan gue 5 tahun ke depan atau dari kabinet ini mungkin lebih ke gue pengen baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri orang tahu kalau mau ngomong industri game di Indonesia atau di South Asia datangnya ke Agi. Karena itu nggak selalu benar, kadang-kadang datang ke asosiasi lain yang kagak jelas. Waduh. Kadang datang ke individu, kadang datang ke studio game gitu kayak apakah kita tidak dikenal, apakah kita tidak dipercaya, apakah I don't know. Tapi gue harap ke depan orang tahu bahwa kalau mau ngomongin industri game, dari orang dari luar mau cari, ada yang bagus nggak di Indonesia? Atau dari dalam, gimana caranya gue kenalan ke luar negeri? Datang ke Agi. Karena kitalah yang bisa membridging itu gitu. Mantap. Gitu, oke. Waldo tadi mau ngomong apa? Iya, Vic, untuk menutup Vic, topiknya adalah, kan IGDX dari tadi harapannya Mas Febri tinggi ya. Lalu kita kan juga akan kedatangan yang namanya Gamescom Asia di Thailand nih Vic. Nah, tanggalannya deket-deket, lalu juga skala eventnya Gamescom sama Thailand Game Show jadi satu, jadinya gede banget tentunya. Tentunya akan narik banyak B2C dan B2B juga. Nah sekarang how to compete-nya kita nih sebagai IGDX, Vic. Oke, sebenarnya kalau menurut gue IGDX itu tuh udah punya tempatnya sendiri di hati para developer, yang para undangan semua segala macam. Karena kadang-kadang lebih besar itu bukan berarti lebih bagus gitu. Cuma beberapa orang yang datang ke IGDX itu mereka selalu lebih suka dengan konsep intimate-nya kita. Dimana mungkin lu kalau event kayak di Gamescom atau di TGS lu ketemu publisher besar itu
susah banget buat booking spot meeting. Sedangkan saat di IGDX karena itu very intimate, lu bisa dapat jadwal meeting sama dia gitu loh. Dan ya mungkin lu bisa ngeliat publisher gede, atau lu mungkin bisa ngeliat orang Valve pada masa itu seliweran di The Stone Kuta gitu loh. Itu hal yang gue pribadi tidak bisa temukan itu even di acara sebesar GDC gitu loh. Jadi sebenarnya harus dicatat di sini adalah lebih besar itu bukan berarti akan lebih baik gitu loh. IGDX tetap akan punya penikmatnya sendiri, tetap akan ada marketnya sendiri. Malah sebenarnya menurut gue instead of lebih besar dari skala kuantitinya, tapi kita harus lebih mendiversifikasi bahwa sebenarnya game itu nggak hanya PC dan konsol, game itu ada mobile juga. Produk dari game itu bisa loh, kalau lo mau jadikan produk A, B, C, dan D gitu loh, bisa ada perluasannya sehingga tamu yang datang itu nggak cuma dari kalangan publisher dan gamer, bukan untuk mempertemukan dua pihak itu, cuma kita bisa membawa lebih banyak lagi orang-orang yang bisa membuat industri ini tuh jadi lebih besar. Karena jujur sama sebenarnya concernnya kayak wow Gamescom tanggalnya mepet-mepet nih. Malah justru itu membawa benefit lebih di kita karena tamu-tamu yang dari Eropa atau dari US itu akan akhirnya memilih untuk datang ke Bali dulu dan ada direct flight dari Bali ke Bangkok gitu loh. Jadi mereka akan datang ke kita dulu kemudian baru akan ke Gamescom Asia dan Thailand Game Show gitu sih. Karena nggak semua itu datang bisa bawa B2C karena mahal. Gitu. Nah itu semoga teman-teman developer menjawab juga ya keraguannya, mungkin ada yang takut apakah gimana nih nanti nih ada Gamescom Asia juga di Bangkok dan ada IGDX di Bali juga. Mungkin ada banyak yang udah mulai milih kan Vika harus kemana kan. Iya padahal tanggalnya lumayan guys, bedanya mungkin ada sekitar 3 harian ya. Duit biasanya hampir duit. seminggu ya, hampir seminggu ya. Biasanya gitu. duit yang jadi concern kan. Mau pilih satu event. Tergantung gitu ke Bangkoknya mau ngapain. Kenapa sih? Gue sih mau naik tuk-tuk ya. Boleh. Aman. Katanya mau just tip baju kan. Kaos-kaos Bangkok kan. Gentlewoman. Itu dari Korea juga Oh, kan iya, gimana. iya. Nah ya paling itu sih. Dan kita gak usah takut. Kalau menurut gue tetap ada tetap ada IGDX itu tetap ada pesannya sendiri. Bahkan udah ada beberapa juga yang udah approach kita ya dari sebelum kita keluarin tanggal kayak kapan nih dan mereka sangat tertarik untuk datang, apalagi yang udah mendengar dari kesuksesan tahun lalu juga dari IGDX kita gitu. Sekarang pengen datang lagi gitu. Tinggal bebenahnya dari segi kita itu adalah kurasi dari segi kita itu siapa aja yang bisa datang ke IGDX. Betul. Itu juga is just homework gitu loh. Karena takutnya dengan excitement yang sebegitu besar mereka membuat ekspektasi juga, tapi dari segi kitanya juga nggak ready sebagai developer lokal yang jadi tuan rumah nih. Padahal udah dibukakan aksesnya. Jadi mungkin buat teman-teman juga nggak usah takut, malah lebih baik energinya dipakai untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk dibawa pas IGDX 2025. Mantap. Closing statement time. Itu tadi udah closing statement. Closing statement Agi. Closing Membership statement Agi. hari ini diskon 30%. Aku join. Pakai kode Agi gitu dong. Iya. Hari Senin harga naik. Iya. Bener. Kalau buat IGDX terlalu mahal, ini masih ada spot kosong di video Yes. ini bisa diisi. Yes. Betul. Paling kalau closing statementnya sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman developer, gamer, apalagi ya partners dan segala macam yang sudah membantu Agi ada di titik yang sekarang, kepada semua pengurusnya juga baik yang periode 2019-2024, 2024 semoga sampai 2029. Karena kita gak pernah tahu. Banyak keraguan ya. Saling nengok nih. Iya. Terus terima kasih udah percaya sama Agi, terima kasih untuk supportnya. Ingat kita di sini itu cuma membantu industri ini menjadi yang lebih baik. Masa depan industri itu tetap ada di tangan kalian sebagai pelaku ekonomi kreatif, pelaku di industri game. Jadi kita harus sama-sama untuk bangun industri ini jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan tanpa support dari kalian kita juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tanpa support kita juga industri ini tidak akan bisa sampai di taraf itu. Jadi ya saling support gitu aja. Thank you. Oke, kita di Jalil gak sih? Enggak ada. Paling mungkin buat teman-teman yang pengen kayak kira-kira konten Agi itu mau seperti apa ke depannya, atau skill tree itu mau modelnya kayak gini kah atau model yang lain, juga bisa komen di sini, komen di bawah supaya kita bisa tahu kira-kira teman-teman maunya yang kayak gimana. Atau Gitu ada aja sih. pertanyaan tentang Agi juga? Boleh nanti dibantu jawab sama Atau mau adminnya. support event lagi juga.
Boleh. Dari tadi hard selling. Baik. Defisit kayaknya nih ya, Excel ya. Oke, kalau gitu mungkin boleh Oke. di-closingin. Thank you semuanya yang udah nonton Skill Tree Asosiasi Game Indonesia episode pertama ini. Semoga menjawab beberapa pertanyaan kalian dan seperti kata Mas Syafiq, silakan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Thank you semuanya yang nonton. Bye-bye. Miau, 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 miau.